melihat huru hara saat ini skincare, dunia skincare yang semakin ramai banget dibahas sama ini, gimana Pak? Intinya kalau skincare ini kan yang menjadi wacana para perempuan, ya kan? Nah, maka ke depan ini kan para bunda, para ibu harus mencari produk yang sah, yang benar, dan yang uji dalam kelayakan. Itu pertama yang saya sampaikan dulu. Bang, ini kan skincare ini kan menjadi polemik ya Bang ya, di para masyarakat Indonesia bertanya-tanya mengenai tentang legalitas dari BPOM ataupun mungkin masyarakat yang masih awam. Nah itu Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih dengan kasus ini? Oke, jadi gini, pertama itu yang lemah dari Balai POM, BPOM itu ya kan. Kok fungsi pengawasan gak jalan, tiba-tiba jadi sorotan baru bersuara, ya kan, undang segala macam. Itu yang harus saya sampaikan gini. Balai POM itu kan berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur beliau, ya mereka yang untuk mengawasi itu, ya kan. Kosmetik mereka nggak lihat yang lain, makanan aja dibiarin di mana-mana, udah fungsi mereka udah berperan lagi, ya kan. Apalagi yang seperti ini. Nah, kalau memang produk-produk dalam hal ini skincare, lipstick dan lain yang mengandung merkuri, zat kimia yang beracun dan lain, tolong tegas ya. Jangan sampai saya curiga kalau Balai POM ini sudah tidak lagi ya menjalankan fungsinya itu. Tapi Bang, masyarakat awam ini kan ataupun yang ditakutin mafia skincare itu kan semakin banyak ya, apalagi yang tidak diketahui dan semakin merebak. Itu seperti apa sih Bang harusnya ditanganin hukumnya? Jadi gini solusinya, bilang ya, kalau saya pesan moral buat itu si kepala Balai POM, kau umumkan secara transparansi ke publik semua daftar, logo, label dan PT mana yang punya skincare yang terdaftar di situ. Jangan terlalu seperti kerja mafia di situ, ya kan? Harus transparansi. Negara ini mewajibkan transparansi khusus dalam pelaksanaan undang-undang dan lain-lain. Kerjalah, umumkan secara detail daftar ya berapa ratus ya atau berapa banyak skincare yang betul-betul sudah uji kelayakan. Contoh 2023 kemarin kan Balai POM umumkan berapa banyak ya produk yang dianggap berbahaya tuh. Kenapa di kali ini tidak diumumkan? Kan mereka ganti label. Ini kan saya mau pesanin. Sewajarnya kepala Balai POM kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM ya berkaitan dengan produk PT-PT yang berubah-berubah tuh. Satu PT bisa melahirkan berapa berubah lagi kan, jejak digital dalam hal ini harus diselidiki oleh skincare kan 5 tahun tuh. Nah, harus kerjasama MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal akta-akta yang khusus ya produk-produk berkaitan dengan obat dan makanan gitu. Itu aja. Tapi ini perkara antara Doktif dengan pengusaha SS ini pun si Sela Sofia itu tak kunjung selesai nih Bang. Nah tapi maksudnya Doktif itu udah sesuai belum sih dia mereview skincare, apakah dia menjatuhkan ataupun memang benar? Kalau soal Doktif sudah sesuai, saya pastikan Doktif juga mengikuti amanat undang-undang, menyampaikan secara transparansi ya produk-produk yang berisiko. Pasti dia punya pengetahuan di dunia itu. Kalau Doktif punya pengetahuan, siapapun ini harus dicerahkan dan itu baik. Mungkin istri saya juga menjadi tahu kan, waduh bapak bahaya dong skincare, iya mengandung merkuri mah itu berisiko ya, apabila dipakai mungkin 10 tahun telah akan datang akan berisiko. Satu. Yang kedua, teman-teman lihat aja tuh ibu-ibu atau wanita-wanita yang pakai skincare, kulit mereka akan terkupas karena memang zat kimia itu akan bekerja seperti itu dan berisiko kepada tubuh kita dia akan datang. Ini peranan Balai POM di situ tuh. Nah, soal konflik antara dua tersebut saya tidak mau berbagi ya. Contoh, siapa yang diberikan, siapa buktikan ke kepolisian, nanti kan produknya diambil juga. Izin diselidiki, bagaimana bisa uji kelayakan. Jangan mengancam Doktif, tapi juga lihat diri sendiri. Kita yang mau menyatakan bahwa Doktif salah, ya kan? Kita pastikan dulu kita udah lurus. Kalau udah kita rasa bahwa kita lurus, kemudian Doktif menjatuhkan, ya silakan proses mekanisme hukum. Tapi jangan dikeluarkan oleh kepala POM, Balai POM itu ancam Doktif, wah itu copot aja bawa jabatannya, keluar aja di kantor itu, saya ganti. Itu aja. Dan juga Bang, setelah viralnya kasus ini pun juga di beberapa daerah sebut Sulawesi Selatan itu sudah ada penetapan 3 tersangka pengusaha skincare, yang dimana mafia skincare itu yang bahannya itu mereka mengandung merkuri. Iya kan, saya apresiasi. Saya gini ya, dampak daripada Doktif adalah banyak pengusaha skincare ketakutan. Ya, saya mau kasih tahu bocoran kecil nih. Ini bocoran. Mereka membeli produknya di Singapura atau negara luar dalam bentuk 1 kilo. Mereka datang di Indonesia, belah-belah menjadi untung banyak. Dan ini dianggap biasa di Indonesia ini, ya kan? Dianggap biasa. Contoh lain lagi, produknya ini labelnya diganti Indonesia, tapi dianggap biasa Indonesia. Negara kita ini kan apa yang tidak bisa dibikin negara ini? Mobil palsu, surat palsu mobil ilegal dari Batam aja sampai ke Indonesia. Mobil yang besar itu aja, ya kan? Apalagi yang seperti itu. Jadi intinya apapun itu teman-teman,
kasus ini harus Balai POM itu bijak, bukan kembali membatasi setiap masyarakat Indonesia dalam bersuara. Itu aja rahasianya. Ada pesan nggak sih Bang untuk masyarakat yang belum tahu mengenai hal Ya pesan saya ke masyarakat pasti sama. Tolong kalau beli skincare, cari produk yang benar-benar terdaftar. Kemudian izinnya itu betul-betul layak uji, lolos layak uji oleh pemerintah. Salah satunya Balai POM, ya kan? Yang ketiga adalah memiliki sertifikasi dan juga Anda uji secara kesehatan, mungkin pakai alat yang untuk pastikan. Jangan beli ya, mungkin cari dokter yang punya keahlian, uji juga itu hasil belinya. Kali ini akan mempengaruhi Anda, dia akan datang. Intinya banyak hal ini produk kesehatan itu mengandung merkuri dan zat kimia lain yang berbahaya. Itu aja. Bang, terakhir Bang, perlu nggak sebenarnya Bang, bukan hanya BPOM yang di sini berperan, perlu nggak juga dari kayak Kementerian Perdagangan juga? Semua harus berperan. Jadi gini, Balai POM harus berperan, Kementerian Kesehatan harus berperan, Kementerian Kementerian Hukum dan HAM juga berperan, ya, jaksa kepolisian berperan. MOU itu harus ada. Karena jangan anggap biasa hari ini. Kerjasama bila perlu 3 menteri atau 4 menteri, 5 menteri ditambah dengan Balai POM itu penting. Masyarakat Indonesia ini kan yang penting lihat aja, udahlah beli tanpa sadar bahwa itu risiko. Apa risikonya? Merusak kesehatan wanita itu, kemudian tanpa sadar, contoh dia makan ya, atau dia kasih makan anaknya akan mendapat paru-paru atau kanker. Kan saya berbagi, Menteri Kesehatan harus kontrol dampak angka naiknya kesehatan paru-paru yang begitu meningkat di Indonesia. Itu dari mana? Iya kan? Gak pernah ada yang cek datanya itu. Makanya di hari ini kita berada pada posisi yang transparansi, sehingga para pihak yang punya kewenangan harus jeli dan masyarakat juga harus cerdas. Jangan sampai negara kita diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, baru masyarakat juga dibodohi. Cerdaslah masyarakat, itu aja rahasianya. Kakak sebagai pengguna skincare atau makeup yang mirip itu melihat hal-hal seperti ini seperti apa sih tanggapannya? Iya baik, saya khusus ya pribadi saya nggak terlalu banyak menggunakan skincare karena banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi yang kita lihat, ya kan. Saya lebih condong ke facial aja gitu. Ya, jadi jangan kita berpikir facial itu menguras dompet kita, tetapi lebih enaknya kita ke facial karena ada efek samping gitu kan. Kalau kita pakai skincare banyak kan dari merkuri, kita berpikir mungkin bisa dijangkau murah dan sebagainya, tapi efek sampingnya sangat merugikan pada kemudian harinya gitu. Berarti kakak tuh lebih berhati-hati. Iya, sangat berhati-hati. Jadi lebih saya sarankan untuk para bunda atau kaum wanita ke facial aja, ke salon facial aja, itu yang lebih alami gitu.